warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 003 Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 003 Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena pada kesempatan ini diberi kesempatan hadir dalam acara presentasi saya aksi nyata modul 14 guru penggerak angkatan 7 Rokan Hilir. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya telah mendukung acara presentasi saya sebagai aksi nyata modul 14 guru penggerak. Kemudian saya mohon maaf karena saya berdiri di depan bukan karena saya lebih pandai, bukan karena saya lebih baik, bukan lebih bisa, tapi karena saya masih dalam proses belajar untuk meningkatkan kemampuan saya. Dengan demikian diharapkan juga teman-teman yang lain bisa melakukan hal yang sama yang lebih baik lagi. Kemudian di acara kita ini ada pertama sesi saya menyampaikan materi, kemudian nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab seputar materi yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Modul 14 tentang budaya positif. Pertama kita berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri sebagai proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu dan pengajaran, berguna untuk kehidupan kecakapan anak secara lahir dan batin. Itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pendidikan adalah segala tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Sesuai dengan konsep pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat memiliki watak atau karakter yang baik, pada akhirnya dapat membentuk perilaku yang baik pula. Dalam menuntun budi pekerti anak, maka sebagai pendidik perlu berupaya menuntun anak dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian adapun yang termasuk ke dalam budaya positif itu diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bahwa disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Jan Gosen, dalam bukunya Rekonstruksi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya ada beberapa hal yang memotivasi kita dalam melakukan tindakan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itu dimasukkan di sini adalah di dalam melakukan sesuatu
hal yang paling kita harapkan, yang paling kita inginkan adalah yang nomor 3, yaitu mencari untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai sendiri dengan nilai-nilai mereka, nilai mereka percaya. Artinya kita melakukan sesuatu bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, mungkin di dalam pendidikan itu sendiri sudah pernah mungkin juga sering terjadi di antara kita bahwa selama ini mungkin ada kita yang memotivasi anak itu dengan memberikan misalnya reward, memberikan pujian. Nah, dalam satu hal ada nilai yang tidak pas jika kita melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu, apalagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya yang dilakukan anak itu tidak berdasarkan kemauannya sendiri, ada unsur keterpaksaan. Itu masalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas, yaitu kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita buat di dalam kelas, biasanya di dalam pembelajaran terhadap anak. Kalau selama ini kita mungkin membuat semacam aturan. Kalau aturan itu sudah direncanakan dan biasanya bersifat kekerasan biasanya kekerasan verbal ya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, berarti kita melakukan kesepakatan, membuat sebuah kesepakatan dengan anak, bukan kemauan kita sendiri, bukan keinginan kita sendiri. Artinya atas kemauan anak, atas kesadaran anak, dan bisa kita kondisikan. Itu dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan saya sendiri selama ini mungkin belum melaksanakan dan masih baru mulai setelah saya memasuki guru penggerak ini, menerapkan sedikit demi sedikit masalah keyakinan kelas. Misalnya kalau selama ini begitu kita masuk langsung kita kita melakukan ini, mengerjakan soal ini, kamu harus diskusi atau kamu harus mengerjakan secara individu. Tapi kalau berdasarkan keyakinan kelas, bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Ini ada soal sebanyak misalnya 5 buah. Apakah ini kita lakukan secara individu atau kamu mau berkelompok? Bisa kita tanyakan seperti itu. Kalau anak misalnya inginnya berkelompok, kita ikuti. Kita ikuti, kita turuti maunya anak. Kenapa? Jika anak belajar sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan keinginan dia, itu mungkin akan lebih baik, lebih kondusif jika dia belajar dalam tekanan atau keinginan kita sendiri. Itu mungkin juga yang dimaksud dengan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti suka-suka, bukan berarti tidak pakai aturan, bukan berarti tidak ada prosedur, bukan berarti maunya anak saja kita ikut, tidak. Merdeka belajar itu artinya kita bisa mengkondisikan sesuai dengan kemampuan anak. Mengingat tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kita memanusiakan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa? Sesuai dengan karakter anak. Bahwa kita tahu di dalam kelas kita itu terdiri dari beberapa anak yang masing-masing sudah pasti berbeda karakternya. Nah, dalam belajar kita tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan anak. Bahwa anak yang berkemampuannya pintar, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, dengan menyesuaikan kemampuan anak, jadi setiap anak mendapatkan hak belajarnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya. Nah, kalau dengan sesuai dengan kodrat zaman, sekarang kita tahu zamannya bahwa zaman IT. Anak-anak itu sudah memegang HP, sudah tahu laptop, sudah pintar browsing. Nah, itu bisa kita manfaatkan, bisa kita sesuaikan dengan cara pembelajaran kita. Itu dimaksud dengan menyesuaikan dengan kemampuan kodrat alam anak dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu semua, di sini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di situ kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada membutuhkan kasih sayang, ada untuk kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan.
Yang selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini yang biasanya sering kita hadapi di kelas, di sekolah, apalagi mengingat anak-anak kita yang mungkin banyak berperilaku tidak semestinya. Karena kita tahu bahwa perilaku anak tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi juga yang lebih besar perannya adalah di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, untuk menghadapi anak yang mungkin dia cenderung cenderung dia berkelakuan kasar terhadap teman, mungkin kurang sopan terhadap kita, atau mungkin dia berkelahi dengan teman, itu salah satu contoh kasusnya. Nah, kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan selama ini. Pertama adalah sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang diharapkan di sini tentunya adalah posisi 5, kita sebagai manajer. Kita bahas dulu yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum, saya sendiri, mungkin juga teman-teman lainnya, selama ini selalu mengatasi masalah terhadap anak yang bermasalah di sekolah kita, mungkin dalam interaksi dia bersama temannya atau dalam pembelajaran menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita mungkin selama ini selalu berada di posisi 1 sebagai penghukum. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Saya juga seperti itu. Sudah menyadari bahwa selama ini mungkin perlu kita perbaiki, bahwa kalau kita berada di posisi penghukum, anak biasanya akan menyebabkan apalagi di depan teman-teman yang kita lakukan sanksi. Yang pertama, dia akan merasakan rendah diri, dia merasa malu karena dimarah di depan teman-temannya. Dia menyebabkan dia kekurangan rasa percaya diri, dan kemudian bisa jadi dia menaruh rasa bukan dikatakan dendam ya, mungkin dia akan mengingat seumur hidupnya apa yang pernah kita lakukan. Itu kalau kita sebagai penghukum. Dan itu biasanya jarang menimbulkan efek jerah. Jarang menimbulkan efek jerah kalau kita sebagai posisi penghukum. Nah, selanjutnya ada sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin ini lebih sedikit di atasnya ya. Mungkin kita bisa panggil anak dengan berkomunikasi terhadap anak, bahwa apa yang dilakukannya tidak semestinya. Itu juga masih kurang maksimal. Nah, selanjutnya kita sebagai teman. Sebagai teman itu bagaimana? Kalau mungkin kita di SD agak sedikit kurang untuk pendekatan terhadap anak. Kalau mungkin di tingkat SMP atau SMA itu kan perkembangan anak sudah bagus, mereka sudah mengerti, sudah dewasa, bisa diajak bicara secara pelan. Ada guru BP. Kalau kita di SD ya kita maklum sendiri, siswa kita tuh karakternya seperti apa. Anak-anak SD ini kan masih kurang rasa malunya. Dalam penampilan, dalam sikap mereka aja masih kurang malu. Jadi mungkin untuk diajak sebagai teman, bisa jadi mereka cenderung tidak menghargai kita. Justru dia menginjak-injak kepala lah istilahnya. Kalau kita anggap penyelesaian itu sebagai teman. Karena kalau untuk SD kita butuh istilahnya usaha yang keras untuk melakukan hal seperti yang diharapkan. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu lebih di atas teman, kita melihat anak, mengatasi masalah anak itu dengan cara lebih pendekatan lagi. Nah, kalau sebagai manajer ini kita menyelesaikan persoalan anak itu dengan pendekatan, dengan memberikan kesadaran kepada anak bahwa sebaiknya hukuman yang kita berikan kepada anak itu tidak selalu berefek mereka akan langsung jerah. Nah, kalau sebagai manajer ini anak yang kita ajak diskusi, kita berikan kesadaran bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, yang dilakukannya itu tidak tepat. Jadi penyelesaian masalahnya bukan dituntut untuk anak itu memperbaiki, tapi dituntut dia menyadari kesalahannya, kemudian memperbaikinya. Tidak diberi hukuman. Kita panggil,
kita selesaikan secara baik-baik, kita tanyakan, kita sebutkan apa maunya, kemudian kita arahkan. Jadi intinya penyelesaian masalah terhadap anak itu tidak untuk menghukum, tetapi memberikan kesadaran kepada anak bahwa yang dilakukannya tidak benar. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan tadi, ini restitusi segitiga. Restitusi ada 3 cara kita dalam menyelesaikan masalah anak yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya kita memanggil anak itu dengan melakukan misalnya kalimat-kalimat bahwa misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah hilaf. Itu kita tanamkan kepada anak. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah validitas tindakan yang salah. Artinya apa yang dilakukan anak pasti punya alasan. Mengapa anak itu misalnya dia terlambat, pasti ada alasan. Mengapa anak itu suka mengganggu teman, pasti punya alasan. Artinya ada latar belakang anak melakukan sesuatu. Bisa jadi anak entah kurang perhatian, atau mungkin terlalu keras di rumah oleh orang tuanya, atau mungkin dia dibebani oleh pekerjaan-pekerjaan oleh orang tuanya di rumah yang kita tidak tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari menghadapi masalah anak ini tadi, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini maksudnya pasti setiap kita ingin melakukan yang baik. Pasti setiap kita ingin melakukan yang bagus. Pasti ingin menjadi yang terbaik. Artinya pada dasarnya bahwa setiap anak itu adalah baik. Sementara jika dia melakukan kesalahan, berarti ada sesuatu penyebab. Ada hal yang menyebabkan anak tersebut melakukan suatu kesalahan atau menimbulkan masalah, khususnya di kelas atau pada saat pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ini ada satu buah video yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyaksikannya, sudah pernah menontonnya, tapi baiknya nggak bisa kayaknya. Bisa tak bisa dulu karena kerombok tak bisa jaringan karena kerombok coba dari YouTube. Coba dapat di mana? Kalau ada di YouTube aja. Klik YouTube. Yang maaf ya Bapak Ibu karena ada kendala tadi, jadi kita langsung menontonnya dari YouTube saja. Bagi yang Bapak Ibu sudah pernah menonton video ini, mungkin bisa kita mengulang kembali. Dan tujuannya adalah nanti dari video yang kita tonton ini mengambil pelajaran atau hikmah atau makna yang termasuk di dalam cerita ini.
Speaker. Taruh aja mic-nya di speaker aja. Mic-nya taruh di speaker, Bu. Mic taruh di speaker. Ada speakernya, Bu. Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa ada datang ke Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Makan Kayla. Mana Bu? Dan kau Kayla, yang Kayla, gara-gara kau kita semua masih tidak belajar. Lempang ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi lempar. Kayla, kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran yang ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Itu saya bawa dulunya. Datang dari rumah. Lagi anak-anak, masuk kok Kayla. Ibu buat Tidak tiga. terlambat mau lagi. Kayla ke depan bu. Ada mau? Ajak botol dari lawannya. Hari ini saya tidak terlambat kok. Nanti masuk ya. Yo. Tidak masuk kok. Aku sama dengan ibu nu. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Ya. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku belum datang.
nih. Saya nggak masuk sekolah. Ulangi. Menangis, menangis botol. Tisu yang di bawah, alah. Kalau bukan nggak bapakku, suruh jadi singa. Bapak nggak masuk sekolah nih. Saya kira kalian semua melempar kak. Lemparkan mak, lempar cepat, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum kak. Apakah tergetar hatimu? Ini masuk. Nampak kau bila yang mata kau lah. Kau dia lagi mau lempon. Jadi aku malah ada mata berarti ada aku malah ada Ya, Bapak Ibu semua, tapi uang apa? bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat video yang barusan kita saksikan? Ada yang sedih ya, terharu. Dan tujuan dari kita saksikan video itu tadi untuk mengambil hikmah atau apa sih yang ada yang dimaksud yang ditampilkan oleh video. Apakah baik video itu merupakan memang setting atau apa yang jelas, kita bisa ambil pelajaran dari kasus yang terjadi di video tadi, bahwa seorang anak terlambat tapi hanya langsung dimarah, langsung mendapat hukuman dan juga dari teman-temannya tanpa ditanya kenapa dia terlambat. Mungkin pernah kita alami, mungkin pernah kita rasakan dalam pembelajaran atau dalam kegiatan kita sehari-hari, hanya memarahi anak, hanya menghukum anak melihat dari kesalahannya, tanpa kita tahu, tanpa kita peduli apa penyebab anak tersebut melakukan hal itu. Mungkin dia terlambat karena membantu orang tua, mungkin orang tuanya sakit di rumah, mungkin dia dibebani pekerjaan harus membantu sedikit pekerjaan orang tua, atau mungkin ada hal lain. Mungkin kita lihat lagi buku anak yang tipis, yang selembar 2 lembar, lalu kita marah, kenapa beli buku yang cuma tipis, kok nggak beli yang tebal aja, nggak bolak-balik beli dan segala macamnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa mampunya anak tersebut cuma memang beli buku yang murah, tapi kita hanya bisa marah. Nah, dari itu bisa kita ambil pelajaran. Jika ada suatu masalah, sebaiknya kita cari dulu penyebab, kita cari tahu dulu sumbernya, mengapa hal itu terjadi, tanpa harus langsung menghukum atau mengadili anak kita tersebut. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang saya sajikan. Saya berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi, mungkin berbagi, bertanya jawab, menyangkut pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak Ibu alami. Kita sharing di sini. Mungkin ada masalah yang bisa kita selesaikan bersama, mungkin ada suatu masalah yang mirip yang sama kita hadapi, bisa kita cari solusi bersama. Bisa bertanya, bisa saling berbagi, atau mungkin menceritakan pengalaman berhubung atau terkait dengan
Silakan Bapak Ibu. Yuk. Bitin. Silakan Bu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kami tonton tadi, kita saksikan sebuah film. Itu tadi benar-benar alasan mungkin ya Ibu. Tapi pernah juga kejadian itu terjadi pada anak. Setelah ditanya anak, alasannya gini-gini, tapi tiba kenyataannya kita bertemu walinya atau orang tuanya, ditanya tidak sama alasan anak dengan alasan orang tuanya. Jadi gimana tuh apanya jalannya gitulah, solusinya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu atau solusi. Kira-kira bagaimana ya kita menghadapi anak yang misalnya terlambat tadi Pak ya? Terlambat, dia memberikan alasan yang berbeda dari orang tuanya setelah kita konfirmasi langsung dengan orang tua. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman atau punya pendapat yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan Bapak Ibu. Ibu Kepsek barangkali. Silakan Bu. Baiklah, dari pertanyaan kalian mengenai ada alasan anak tidak sesuai yang ada dengan anak dengan wali murid, ya. Baiklah, di sini kami menanggapi. Jadi kita tadi sudah kita tanyakan kepada orang tua wali murid tidak sesuai dengan yang sesuai dengan anak-anak. Jadi kita kasih nasihat kepada anak tersebut, jangan mengasih alasan yang tidak sesuai dengan keadaan yang anak tersebut terlambat. Jadi kita kasih solusi baik-baik sebagai mana kita guru di sekolah kita ini untuk dapat anak tersebut jangan terlambat lagi. Demikian, mungkin ada solusi dari kawan-kawan yang lain ataupun teman-teman untuk dapat menanggapinya. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya minta Bapak Ibu teman yang lain, kira-kira kalau terjadi itu dengan di kelas atau di siswa Bapak Ibu, apa yang Ibu lakukan? Mungkin Bu Susi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. tentang murid yang terlambat, ya pengalaman saya di kelas saya sendiri, ya sering terjadi ada salah seorang anak sering terlambat. Ya sama juga seperti pertanyaan Pak Yim tadi, ditanya apa katanya, ketiduran. Ketiduran Bu. Ya setelah itu saya panggil, saya beri nasihat, jangan mengulang lagi. Tapi tetap juga diulangnya lagi. Tapi dalam beberapa hari ini sudah saya kasih nasihat, ya alhamdulillah ada juga perubahannya. Minta.
Tuh. Bitin. Tapi baru dia nanya. Coba bitin. Nah, Berat. Coba berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ditanyakan dengan Pak Im tadi, tanggapan saya, kalau anak terlambat ke sekolah, tadi pertanyaan itu ya Pak Im, Alasannya. alasannya tidak sama dengan apa yang terjadi. Contohnya seperti yang kita tonton tadi, yang kita lihat di situ anak terlambat. Kalau yang kita lihat tadi ada alasan. Nah, yang sering kita temukan di sekolah, kadang anak itu terlambat, dia memberi alasan yang tidak masuk di akal kita, maksudnya tidak sama dengan apa yang terjadi, membuat alasan sendiri. Menurut saya sebagai guru kelas ya, pernah dialami juga di kelas 6, anak itu tidak sekolah, alasannya sakit telinga. Tapi menurut saya udah berulang kali libur, satu hari nanti dia datang, besoknya libur lagi, besoknya gitu juga alasannya. Setelah diamati, ditanya dengan orang tuanya, ternyata alasannya itu tidak sama. Jadi solusinya menurut saya panggil anak itu, saya berhadapan langsung, saya kasih tahu, saya tanyakan langsung apa penyebabnya. Akhirnya anak itu menceritakan bahwa itu semua ada alasan dia karena malas, karena ada tugas yang diberikan guru. Jadi anak itu membuat alasan tersendiri. Akhirnya jadi anak itu saya kasih nasihat, kalau nantinya ada maksudnya kalau ada nanti tugas yang diberikan, walaupun itu tidak bisa diselesaikan di rumah, boleh kembali ditanyakan pada guru. Jangan membuat alasan tersendiri dengan tidak bersekolah ataupun yang tidak sekolah ya Bu ya. Kalau yang terlambat tadi, saya memberi nasihat supaya kita mengutamakan kejujuran ya, mengutamakan kejujuran walaupun sebenarnya terlambat karena ada sesuatu, karena memang itu yang mungkin dia bermain di jalan. Seharusnya kita ajarkan anak itu bagaimana dia berkata jujur. Itu aja yang menurut pendapat saya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira dan Bu Erna. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau berbagi pengalaman, berbagi solusi jika menghadapi masalah yang sama yang kita hadapi? Bapak Ibu? Dah, lanjut. Ya, Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Ibu tentang keyakinan kelas. Tadi Ibu menerangkan bahwa kita dalam mengajar anak sebagai pendidik, kita bisa menanyakan kepada anak itu pengerjaannya secara individu atau berkelompok. Di dalam kelas saya pernah
melaksanakan seperti itu, kemudian anak itu menjawab berkelompok, kata anak itu. Kemudian anak itu berkelompok menurut dia sendiri, artinya kawannya yang dipilih kelompok itu dia sendiri yang memilih. Apakah itu kita turuti kemauan anak itu supaya dia nyaman dalam pembelajaran, atau bagaimana solusinya itu? Terima kasih Ibu Susi. Ada ibu-ibu bapak yang ingin menjawab? Bu mulai jawab. Mulai jawab. Silakan Bu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Ibu Susi tadi masalah berkelompok, belajar kelompok. Kalau saya sendiri pengalaman di kelas, biasanya anak kalau kita serahkan sama dia akan memilih teman dia, teman yang akrab, teman dia yang sebangku, kemungkinan juga yang pintar. Kalau saya sendiri tidak akan mengikuti kemauan anak, karena nanti yang pintar itulah yang pintar, kelompok yang pintar. Andai dia milih yang sesama pintar, nanti yang anak yang kurang, dia dibuatnya pula sekelompok yang sama-sama kurang. Akhirnya nilai pun kalaupun tak payah dinilai, dia tahu letakkan nilainya, yang mana nanti yang dapat nilai A, yang nilai B. Kalau menurut saya tidak akan mengikuti kemauan anak, tapi kita sendiri sebagai guru yang menunjuk atau memilih berapa yang cukup kita campur. Kalau menurut saya, ini pribadi saya di kelas, saya campur. Jadi yang anak yang tadi kurang dalam belajar, dia harus ikut serta nanti dibuat pertanyaan, harus misalnya 3 satu kelompok, harus buat 3, misalnya ada pertanyaan 3-3-nya, satu orang satu anak buat pertanyaan. Nanti yang anak yang kurang ini bisa dibantu dengan anak yang agak pintar. Ini menurut saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juliana. Apakah masih ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Ibu belum jelaskan. Tadi pertanyaan Bu Susi tentang misalnya kita menanyakan kepada anak jika kita dalam mengerjakan soal, apakah dikerjakan secara individu atau berkelompok. Terus nanti kalau dia anak meminta berkelompok, anak akan membuat kelompoknya sendiri. Nah, disitulah peran kita. Kita kan menanyakan ke anak cara mengerjakan soal itu seperti apa, apakah individu atau berkelompok. Dan kalau mereka memilih berkelompok, berarti selanjutnya kita yang ambil peran untuk menentukan kelompoknya bagaimana yang bagusnya, berapa jumlahnya satu orang. Kemudian dari individu itu sendiri kita gabungkan, kalau bisa dari berbagai karakter anak kita gabungkan dalam satu kelompok supaya mereka bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi. Misalnya yang kemampuannya tinggi dengan yang sedang, dengan yang di bawah. Ada anak yang mungkin agak lasa, itu digabung dengan yang mungkin tidak banyak gerak, yang suka ngomong, itu bisa dicampur nanti dengan yang sangat pendiam. Jadi dengan demikian ramainya, banyaknya variasi karakter anak di dalam satu kelompok itu juga akan membantu anak dalam bersosialisasi, untuk mengenali temannya, untuk memahami temannya. Dan terkadang kita tahu bahwa anak-anak kita suka memilih kawan. Jadi kalau sudah kita kelompokkan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka akan tergabung, akan berkolaborasi, karena dia sudah punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kita kasih. Tugas itu harus dilaksanakan, berarti di situ juga ada nilai tanggung jawab. Dan karena ada rasa tanggung jawab, mereka akan berusaha bagaimana menyelesaikannya. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka akan berbaur, akan berkomunikasi, akan bicara. Apalagi nanti dalam melaporkan hasil kelompok kan ada dipresentasikan di depan. Jadi diminta mereka secara bergantian. Jadi dengan demikian anak-anak kita juga terlatih mentalnya untuk berbicara di depan. Tidak hanya yang itu-itu saja, yang mau-mau saja, yang pintar-pintar saja, tapi semua harus sama, harus bisa, harus aktif. Dan itu menurut saya, nanti kalau itu dalam soal misalnya menanyakan
membatalkan keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas dalam hal misalnya mengerjakan soal. Dan banyak lagi hal lain yang bisa kita lakukan dengan anak dengan kesepakatan kelas. Misalnya kita harus berpakaian rapi, tidak boleh bajunya keluar, kukunya tidak boleh panjang, itu bisa kita buat kesepakatan. Nah, kita tanyakan nanti kalau ada yang melanggar, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kamu perbuat jika nanti ada yang tidak mengikuti aturan yang sudah kita lakukan, sudah kita buat. Kesepakatan kelasnya apa? Jadi kalau kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas dengan anak, itu sesuatu yang dilakukan anak itu akan berjalan sesuai dengan maunya anak, sesuai dengan kriteria anak, sesuai dengan mampunya anak. Tidak semua atas kemauan kita atau atas paksaan kita. Dalam belajar juga misalnya ada materi kita yang berhubungan dengan luar lingkungan, bisa kita tanyakan ke anak juga. Kita mau belajar di dalam ruangan saja atau kita keluar ruangan. Nah, kalau nanti anak memilih keluar ruangan misalnya, kita juga harus buat kesepakatan yang lain bahwa di dalam kalau kita belajar di luar, kita harus punya aturan bahwa kita tidak keluar dari pekarangan sekolah, tidak misalnya berada atau masuk ke kelas lain, tetap berada di tempat masing-masing. Itu kesepakatannya. Jadi setiap apa yang sudah kita lakukan bisa kita ikuti dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan anak. Jadi tidak semua, tidak melulu mengikuti kemauan apa perintah anak. Kita hanya melakukan kolaborasi istilahnya dengan anak, itu berusaha dekat dengan anak, bukan berarti sesuka anak, bukan berarti tidak ada aturan. Merdeka belajar di situ dalam arti bukan tanpa ketentuan, bukan tanpa aturan, tetapi tetap pada koridornya. Hanya pelaksanaannya kita mengutamakan kemampuan anak seperti dari awal yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin disampaikan masalah pembelajaran anak, yang ingin berbagi, ingin bertanya. Ada lagi mungkin Bu Aida. Ya, silakan Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menanyakan atau berbagi pengalaman tentang anak. Ini masalah terlambat, tapi ini terlambatnya lain lagi. Lambat menulis. Lambat menulis sampai nanti entah jam berapa baru bisa pulang. Apakah kita tunggu anak itu sampai bisa menulis? Harus kita hukum dia dengan waktu sampai jam siapnya. Di sini saya menanyakan, saya tengok di kelas-kelas masih banyak yang seperti itu, apalagi di kelas-kelas rendah. Jadi kalau kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, kita pulang jam 12 ya, tetap jam 12. Kalau misalnya tugas anak itu dia tidak mampu banyak, kita buat sedikit supaya kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Apakah harus kita sesuaikan dengan teman-teman yang lain? Misalnya teman lain nulis 10 baris, dia 10 baris juga, itu tidak merdeka itu. Nah, jadi bagaimana solusinya? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jibrianto pertanyaannya tentang terlambatnya anak dalam menulis. Apakah dia disamakan dengan yang lain tugasnya atau bagaimana? Kami minta pendapat Bapak Ibu yang lain, mungkin guru-guru yang berada di biasa masih dalam tugas baca anak ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Pak Jibrianto tadi, khususnya saya guru kelas 1, karena banyak juga kejadian seperti itu. Kalau menurut saya, karena saya kelas 1, karena tidak banyak tulisan, supaya tulisan dia bagus, bisa juga dibacanya. Menurut saya,
Saya tunggu sampai dia selesai menulis, tetapi tidak banyak Pak Jeprianto. Hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. ibu-ibu semua, yang kami dapat pelatihan kemarin, setiap anak itu berbeda IQ-nya ya, ada rendah, ada tinggi, ada sedang ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini, anak yang kurang mampu atau belajarnya belum mampu, kita kasih beberapa tulisannya tidak banyak ya, kita bedakan. Kemudian anak yang pintar bisa kita banyakkan, bisa kita bedakan antara anak yang sedang, yang IQ-nya tinggi dan rendah. Begitu juga pelajaran matematika. Misalnya anak yang rendah tadi, yang IQ-nya rendah, kita kasih beberapa soalnya yang tidak sulit. Jadi bisa bedakan anak yang pintar, anak yang sedang, dan anak yang rendah. Itu kemarin yang kami dapat di dalam pelatihan kurikulum Merdeka. Demikian, mungkin ibu-ibu yang lain bisa juga, Ibu Seripah mungkin sudah paham bagaimana anak-anak yang IQ-nya rendah, kita kasih sedikit tulisannya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karsep. Masih ada tambahan lain lagi nih ya? Silakan Pak. Iya, kena lah. Ada Bapak tambahan Rifai. sedikit lagi ya. Ini masalah kita sebagai guru. Saya bertanya itu bukan berarti mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi. Mencari solusi bagaimana hal ini terjadi supaya dapat solusinya. Itu yang saya tanyakan. Bukan mencari kesalahan. Kita mencari solusi ini, Bu. Mana tahu kan? Itu tengok atas salah aku tak apa kan itu. Kita ini cari solusi. Bagaimana solusinya itu? Yuk. Terima kasih Pak Jeprianto. Ada Bapak Ibu yang lain yang mendapat? Solusi apa ya? Nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu karena kayaknya terdiri tim sendiri kan. Itu tergantung kelasnya. Kalau itu dulu kelas 1 tak pernah, kalau di kelas 2, 3, 4 pernah. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 itu perlu dilihat. Memang sesuai dengan IQ anak. Misalnya anak pintar mungkin agak panjang, yang bikin agak 5 baris gitu kan. Atau kalau terlalu sering dia bikin kesalahan seperti itu, bikin PR. Kalau tidak, dulu wali kelas 3 sama kelas 4, kelas 3 sama kelas 4 itu beda kan, karena dulu kelas 3, kelas 4 itu ibaratnya kan udah lancar membaca. Berarti karena dia terlambat menulis, karena malas dia, itu tunggu sampai waktu pulang. Harus siap, karena kelasnya tinggi, itu aja. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin, kembali Bu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi yang lama menulis, kalau menurut saya pribadi, karena anak saya juga lama menulis. Saya tidak akan memberatkan ke guru. Kalau memang jam guru itu kan jam 12 sudah pulang. Jadi kalau memang jam 12 sudah pulang, ya untuk anak itu kalau bisa kita kasih PR. Kalau mungkin kelas 1 itu lama menulisnya, kita sebagai guru kita tulis saja di buku anak itu, kemudian suruh anak itu nanti menyalin
jadi di rumah. Nah, kalau panjang, jadi itu tadi gunanya anak yang lemah kan ada dipilah-pilah, anak yang lemah, yang sedang, yang menengah, yang di atas. Kalau misalnya yang lemah itu kan sedikit kita kasih PR-nya. Kalau yang misalnya pintar itu kan banyak tulisannya, dia cepat nulisnya. Jadi kalau menurut saya tak perlu lama-lama kita memulangkan anak, karena anak nanti merasa jenuh. Wah, ini teman aku udah pulang, kok aku nggak pulang, nanti konsentrasi tidak ada belajarnya. Kemudian nanti orang tua menunggu juga kan? Galapan ini. Curhat. Menunggu ya. Curhat. Apa menurut saya, tapi itu kan menurut saya sendiri. Tapi kalau menurut gurunya saya tidak tahu, mungkin yang bagusnya gimana. Tapi kalau menurut saya jangan diberatkan kepada guru, karena guru nanti kan pulang mau masak lagi, mau ngasih makan anak suami. Jadi kalau memang udah jam 12 ya pulang aja. Mantap solusi. Mantap. Tapi jangan anak itu ya udah pulang aja lah, nggak usah dibuat. Jangan begitu. Tapi tetap anak itu ada tugasnya di rumah, ada beban dia di rumah nanti yang dikerjakan. Bukan berarti dia lepas tangan, tidak, ada tugas dia. Itu menurut saya ya. Jadi untuk guru jangan sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Karena kita tugas kita cuma jam 12. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Diana. Luar biasa ya, teman-teman semua sudah berbagi. Ada masalah lagi ya? Seru, panas. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, di sini kami menyampaikan ya, ada kemarin orang tua wali murid protes ataupun apa ya, bukan nama balik, penilaian di buku ya, ada nilai kan, bisa menulis ada nilai, kemudian soal ada nilai ya. Kemarin mungkin ada ibu-ibu yang menilai siswa ya, menilai siswa tukar-tukar kan, mungkin nilainya ini bagus 100 mungkin di dalam bukunya, tahu-tahu di dalam apa dicoret-coret anak dapat 0 ya. Nah, jadi jangan kita sebagai guru percaya dengan siswa kita, ada anak dengki kan, bikinnya 0. Jadi kita lihat jadi kembali bagaimana nilai anak tersebut ya. Mungkin ada yang salah, ada yang betul, ada tahulah anak-anak kan mencoret-coret aja. Jadi mungkin ada salah seorang anak protes, anak saya benar semua Bu, kok dapat 0. Jadi kita sebagai guru jangan salah seperti itu lagi. Kita lihat nilai anak kita juga, jangan sampai nilai anak tersebut bagus, tahu-tahu dapat nilai 0 ya. Kita sebagai guru juga teliti terhadap siswa-siswa kita, sebab orang tua wali murid sekarang banyak yang pintar-pintar, lebih pintar dari kita ya. Protes dia. Jadi demikian kami mengharapkan kepada guru-guru kita semua dari nilai nilai siswa itu lihatlah sebelum kita bagikan kepada orang tuanya. Demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya masih ada nih tanggapan dari rekan kita ya, Ibu Susi ya. Ini pengalaman saya waktu di kelas saya sendiri. Pelajaran matematika Bu. Jadi misalnya lah pembagian, pengurangan, perkalian itu satu soal campuran Bu, di operasi campuran. Kemudian saya suruh dia untuk membuat langkah-langkah
sebagian ada yang tidak membuat langkah-langkahnya. Benar jawabannya, tetapi tidak ada langkah-langkahnya. Saya sebagai guru curiga bahwa pengerjaan anak itu mungkin cara kalkulator. Saya nggak tahu anak itu bisa atau tidak. Tapi itu kan PR. Bagaimana? Saya mau bilang benar, ini pengerjaannya kamu kerjakan di rumah, ya. Kamu pakai kalkulator? Tidak, Bu. Saya ini mau buat nilai 100, susah, Bu. Mau buat nilai 100 itu saya nggak sanggup rasanya membuat nilai 100. Kalau saya coba, dia memang nggak bisa. Tapi saya minta bantu, Bu, sama orang tua saya. Kalau memang minta bantu sama orang tua, tolong belajar sama orang tua cara langkah-langkahnya, bukan isinya yang kamu suruh orang tua kamu pada buku coretan, lalu kamu catat pada buku PR-mu. Saya bilang seperti itu. Tapi anak itu dia bilang, saya minta ajar kok, Bu, tapi saya di sekolah saya lupa. Begitu anak itu ngomong. Panggil lo Maya. Jadi bagaimana saya mengasih nilai kepada anak-anak itu? Suruh maju ke depan, dia benar nih dapat 100. Nah, saya suruh ke depan, tak bisa. Dia bilang, belajar kok, Bu, di rumah, Bu, saya lupa. Itu bagaimana saya mengasihkan nilai kepada anak itu? Saya mengasihkan nilai kepada anak, kalau yang saya ini apakah salah atau tidak ya, nanti ibu sendiri yang mengasih saran kepada saya. Saya bilang buat aja benar, saya buat aja benar, tapi saya tidak buat itu angka 100. Nah, kalau dia benar ini ada jalannya, baru saya buat 100. Tapi kalau ada ini, maaf ya nak, ibu bukannya apa, tapi ini benar soal jawaban kamu, tapi ibu gak buat 100 karena jalannya gak ada, langkah-langkahnya gak ada. Bagaimana solusinya? Terima kasih Bu Susi. Baiklah Bapak Ibu semua, dari pertanyaan yang pertama dari Jack ya, masalah keterlambatan anak menulis sudah dijawab, diberi pendapat oleh Bapak Ibu guru kita bahwa kita sesuaikan dengan kemampuan anak dalam memberikan tugas terhadap anak. Sesuaikan dengan kemampuannya, apakah dia berada di posisi mungkin kemampuan yang di atas, yang sedang ataupun menengah. Jadi itu tadi bahwa kita berprinsip sebuah anak harus bisa sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita paksakan mengikut anak yang pintar, nanti kasihan anak yang lemah atau yang berada di bawah. Artinya dia tidak bisa merdeka dalam belajar karena masih terpaksa mengikut di luar kemampuannya. Yang kemudian tadi dari Bu Susi ya, masalah jawaban anak yang tidak ada jalannya. Kalau saya mengajar matematika seperti itu, dari awal sudah saya tekankan, dari contoh sudah saya buat bahwa cara mengerjakan tugas matematika itu yang pertama dibuat diketahuinya, dibuat ditanya, baru jawab, tulis rumus awalnya, baru masukkan angka. Dari situ sudah dibimbing pertama dari awal, itu solusinya. Yang kedua, ditekankan kepada anak, artinya kita buat kesepakatan. Sebelum anak melakukan tugas, kita jelaskan tugas yang kamu lakukan itu harus ada jalannya, harus ada caranya, harus ada urutannya, tidak bisa langsung isi. Nah besok kalau kamu menjawab benar meskipun betul tapi tidak ada jawaban, akan ibu salahkan. Jadi dari awal sudah dibuat kesepakatan seperti itu, bahwa nanti sebelum mengerjakan soal dibuat langkah-langkahnya, karena nggak mungkin kamu tiba-tiba benar tapi jalan tidak ada. Karena kalau misalnya kita mau pergi ke pasar, tentu jalan ke pasar itu harus misalnya ke Simpang Pelita, tentu mesti lewat jembatan baru sampai Simpang Pelita. Kalau tiba-tiba sampai Simpang Pelita nggak lewat jembatan, kamu lewat mana? Akan seperti itu, diumpamakan seperti itu. Jadi yang penting itu adalah jalannya, caranya. Yang penting kamu paham, bukan benarnya. Jadi kalau misalnya saya juga katakan, meskipun nanti hasil kamu ada khilaf di ujung, karena anak dalam menghitung matematika kan banyak tidak menguasai. Meski langkah-langkahnya benar, tapi pada hasil akhirnya dia salah karena salah mengali atau membagi, itu masih ada nilai benarnya, masih ada nilai poin plusnya bahwa dia sudah mencari dengan langkah-langkah yang dibimbing. Baru nomor 2 adalah hasilnya benar atau tidak. Jadi kalau saya yang pertama membiasakan anak, membimbing anak mengerjakan soal itu dengan langkah-langkah. Yang kedua dibuat kesepakatan dari awal, ditekankan
ketika nanti dia tidak mengikuti, kita salahkan, dia nggak bisa protes. Karena dari awal sudah kita sampaikan, baru disepakati bahwa harus ada langkah-langkah, baru bisa dibenarkan jika jawabannya benar. Itu menurut saya, Ibu Susi. Bapak Ibu, masih ada yang ingin sudah selesai. Baiklah Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini bukan pertanyaan ini ya. Pertanyaan untuk kita semua, Jadi sering terjadi di lapangan atau di sekolah, proses belajar mengajar maupun di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun di rumah sering terjadi. Kalau kita bertanya kepada anak bohong, anak tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Iyim tadi, jadi guru itu harus mempunyai psikologis yang tinggi. Kita harus tanya, tengok betul-betul dengan teliti, karena anak yang kita tanya itu belum tahu betul. Itu banyak yang terjadi. Iya, Banyak kadang-kadang. ya kadang-kadang anak memang Faktor dari keluarga. Nah, jadi itu yang perlu. Kalau anak kedua jujurnya, karena diterangkan. Jadi alhamdulillah. Akhirnya tuh yang intinya kejujuran. Iya, Kita memang. ajarkan bagaimana bersifat jujur kepada anak tuh. Nah, itulah intinya. Ya memang itulah yang kita inginkan. Jadi itu untuk kita semua. Jadi motivasi juga untuk mengapakan anak. Terima kasih Pak Jel tentang membentuk anak supaya jujur. Itu bukan hal yang Mudah. hal yang mudah ya, termasuk hal yang berat karena itu berhubungan dengan karakter. Bahwa karakter anak itu tidak hanya dibentuk pada waktu kita di sekolah saja, tapi lebih banyak adalah di keluarganya, kemudian di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi butuh kolaborasi semua, mulai dari sekolah, guru, orang tua di rumah, dan lingkungan masyarakat untuk bisa membentuk anak menjadi seorang yang berkarakter. Salah satunya adalah kejujuran, itu yang paling penting. Dan itu tentunya juga tidak mudah ya. Selain dari faktor pendidikan dan pengajaran, tapi juga kadang ada dari sifat anak tersebut sendiri. Mungkin pengaruh dari keluarganya atau lingkungannya sehingga dia tidak bisa jujur, atau mungkin karena sesuatu hal yang membuat dia harus berbohong. Baiklah Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya di dalam penyampaian mulai dari awal hingga sampai selesai. Dan mudah-mudahan saya dan juga Bapak Ibu semua kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa saling bekerja sama, bisa saling memotivasi untuk kebaikan kita bersama, yang tujuannya adalah untuk kebaikan SD kita 003 atau Pangandaran, dan terkhususnya dan tentunya untuk anak didik kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.